Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat ya. Oke, di sini kita masuk ke materi kita, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita coba ambil PowerPoint dulu di sini. Di sini kita lihat subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Oke. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang isinya informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, 3. Kesimpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Jadi yang dimakannya adalah ini ya, umbi akar, makanan pokok, sumber karbohidrat. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi dari sebuah paragraf di sini ada ide pokoknya, yaitu di sini di awal kalimat, yaitu nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain nasi dan jagung ada pula singkong. Jadi diambil kesimpulan singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, baik ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari, ya. Alat kelamin jantan dan alat putik alat kelamin betina. Ini kalau paguro perkecil. Dan putik alat kelamin betina ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ini ada serbuk, tidak kelihatan, kecil ya, sangat kecil ya, mungkin sebesar sebutir pasir dan bisa lebih kecil dari itu ya. Jadi ini serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, putik masih bisa terlihat oleh mata. Kemudian lanjut lagi di sini, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian berlanjut lagi di sini ya, pembuahan menghasilkan zigot di sini. Lanjut lagi ke sini. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji ya. Oke, di sini tumbuh ya. Kemudian lanjut lagi ke sini. Biji berada di dalam buah ya. Di sini sudah terlihat ada bakal buah ya. Kemudian lanjut lagi ke sini, biji yang ditanam, bijinya ada di sini, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru ya. Jadi setelah kita makan buah, di dalamnya ada biji di tengahnya atau di pinggir atau di mana ya. Kemudian bijinya itu bisa tumbuh kalau ditanam menjadi tanaman baru ya. Nah, jadi inilah perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif ya. Kita lanjutkan lagi gambar berikutnya.
macam-macam penyerbukan. Ingat, penyerbukan adalah bertemunya yaitu benang sari ya dengan putik. Benang sari kecil sekali, seperti serbuk, bisa lebih kecil dari sebutir pasir ya. Kemudian di sini ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Di sini ada ya, saya ambil pensilnya dulu di sini ya. Nah, di sini ada gambar di sini ya. Ini berarti jatuh pada bunga yang sama ya. Serbuk sari jatuh kepada kepala putik. Kemudian untuk penyerbukan yang kedua, penyerbukan tetangga ya. Penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh ke putik pada bunga yang lain tetapi masih pada satu pohon. Ini masih satu pohon ya. Baik ya, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah beda ya dengan penyerbukan sendiri ya, tentu beda. Kemudian berikutnya adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke bunga lain pada tanaman lain. Ini tanaman ke satu, ini tanaman kedua, gitu ya. Kemudian baik, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada penyerbukan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar ya. Pada sebentar, kita ambil pensil. Pada penyerbukan bastar di sini serbuk sari jatuh ke putik tapi pada tanaman yang berbeda dan jenisnya juga berbeda. Ya, di sini jenisnya sama, tanaman yang ini sama ini. Oke, tapi yang ini jenisnya tidak sama. Varietasnya berbeda. Nah, ini namanya penyerbukan bastar. Jadi ada 4 penyerbukan ya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Ini ya. Ini penyerbukan sendiri di sini terjadinya ya. Kemudian yang kedua penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini terjadi pada tanaman yang sama tapi pada bunganya yang berbeda. Ini penyerbukan tetangga ini, oke. Kemudian yang berikutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi pada tanaman lain, bunga yang lain, tapi tanamannya masih satu jenis. Ya, ini penyerbukan silang, ini contohnya. Kemudian terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi pada bunga lain dan tanaman lain yang jenisnya juga berbeda ya. Baik, kita teruskan lagi. Di sini ada gambar lebah sedang menghisap madu atau nektar pada bunga, sehingga lebah dikatakan menempel pada bunga. Di sini ada titik-titik yang tidak terlihat atau serbuk sari. Lebah membantu penyerbukan bunga. Ini lebah, tawon. Ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Misalkan kupu-kupu ya, semut. Kemudian ada juga burung penghisap madu atau burung kolibri ya. Kemudian hewan lainnya bisa juga lalat, tawon, capung dan lain-lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan ya di sini. Berikutnya ini ada kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya punya kondisi geografis yang sama. Akan tetapi kesamaan kondisi geografis tidak menjamin kehidupan sosial budayanya sama. Kondisi geografis sama ya. Tropis, iklim tropis ya. Mempunyai 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Tetapi sosial budayanya tidak sama. Ya, ini adalah kondisi negara di Asia Tenggara ya.
Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara, sebelah kiri bendera Indonesia, yang sebelah kanan bendera Malaysia. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut, ya. Ya, sama-sama ya, orang Indonesia dengan orang Malaysia itu ramah, ya. Tapi dari segi kemakmuran, kesejahteraan mungkin lebih sejahtera negara di Malaysia, ya. Penduduknya juga lebih sedikit, Indonesia lebih banyak penduduknya. Oke, bahasanya Melayu, kita juga sama. Baik, untuk pelajaran berikutnya kita lanjutkan dengan buku, ya, dengan buku yang ada di buku rak, ya, rak buku digital. Baik, di sini coba Pak Guru sampaikan sebentar, ini Pak Guru cari dulu bukunya yang mudah dibuka, ya. Baik, sebentar kita loading, ditunggu. Sambil nunggu, ya, kita coba. Kita lihat di buku kita halaman pertama, ya, di sini, ya. Kita lihat sini, tumbuhan sahabatku, subtema ke-1. Baik, sebentar. Ini aja bukunya lebih luas. Oke, kita lihat, kita lewati, kita ambil hal-hal yang penting, ya. Oke, di sini ada bagaimana jagung berkembang biak, ya. Jagung adalah salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Ya, salah satunya di Indonesia. Nah, ini, ya, ini jagung. Saya langsung ke sini saja. Tugas yang pertama itu adalah menulis ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, ya. Jadi kita dalam mencari ide pokok, pertama kita membaca dulu, ya, teks yang akan kita cari ide pokoknya. Masing-masing paragraf ada satu buah ide pokok, ya. Baik, untuk yang pertama, setelah dibaca kita lihat kata kalimat penting, kata kalimat utama, yang dimana di sini mencakup keseluruhan isi paragraf, ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, ini kalimat utamanya. Jadi ide pokoknya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di Indonesia. Untuk yang kalimat yang berikutnya, cari dulu kalimat yang umum, ya, kalimat yang penting dan umum. Di sini, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ya, ini. Jadi pertama kita baca ini sudah umum. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Sebentar, saya perbesar dulu. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga setengah bulan. Ini sudah kalimat khusus, ya. Nah, untuk kalimat umumnya di sini, ya. Jadi ini kalimat utamanya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ini kalimat ide pokoknya, ya. Selama sekian hari sekian itu udah kalimat khusus atau keterangan kalimat. Sehingga kalimat yang memperjelas ini bukan kalimat utama. Kemudian ide pokoknya, jadi seorang petani jagung atau seorang petani memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung, gitu, ya. Seperti itu. Jadi kita sudah mencoba mencari beberapa ide pokok. Kita lanjutkan lagi.
paragraf yang ketiga yang ini ya. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung ya. Perkembangan itu yang diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian yang tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Di sini kalimat ide paragraf pertamanya adalah di awal ini ya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan berkembang menjadi buah jagung. Jadi setelah pembuahan. Nah, baik. Untuk melanjutkan ini kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau bertemunya antara benang sari dengan putik ya. Di sini ada hal dimana dia bisa terbawa oleh benang sari, bisa terbawa oleh angin, bisa terbawa oleh hewan ya. Jadi ada beberapa cara dan juga bisa dibantu oleh manusia ya. Baik, kita lihat sejenak tanaman. Di sini ada bunga ya, tanaman yang punya bunga, sehingga kita akan coba pelajari di sini bagian-bagian bunga tersebut. Di sini ada kepala sari, di dalam kepala sari ada serbuk sari, di sini ada tangkai sari. Kepala sari ini mengeluarkan atau mampu menghasilkan serbuk sari. Di sini putik ya, kepala putik ya, ini badan putik, tangkai putik. Ini ada bakal biji, ini ada warna merah besar, ini ada mahkota bunga. Kemudian di sini ada bagian bawah, ini kelopak bunga ya. Di sini juga ada dasar bunga, yang bagian bawah bakal biji, dan ada tangkai bunga ya. Oke, kita lihat di sini tanamannya udah jelas ya. Jadi ada bagian utama, pertama benang sari, kemudian yang kedua putih, yang ketiga ke mahkota bunga, yang keempat bakal biji ya. Kemudian ada bagian yang ke bawah ini adalah kelopak ya. Nah, di sini adalah bagian-bagian utama daripada bunga. Baik, kita lanjutkan lagi. Perkembangan generatif terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan ya. Jadi ada penyerbukan di mana serbuk sari ini bisa sampai ke putik ya. Itu namanya adalah penyerbukan. Jadi nyampe serbuk sari di kepala putik dengan cara tertiup angin, dengan cara dibantu hewan, atau dengan cara dibantu manusia, itu sudah merupakan namanya penyerbukan. Bertemunya antara serbuk sari dengan putik sudah namanya penyerbukan ya. Nah, di sini setelah terjadi penyerbukan ya, di serbuk sari tumbuh ya, masuk menuju ke ruang bakal biji ya. Kemudian setelah masuk ke ruang bakal biji akan terjadi namanya pembuahan, yaitu meleburnya serbuk sari sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel telur ya. Nah, jadi setelah masuk ke bakal biji, sini ada peleburan sehingga terjadi namanya disebut dengan pembuahan. Hasilnya disebut dengan zigot ya. Zigot lama-lama berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji, biji berkembang menjadi buah, buah berkembang menjadi daging buah ya. Atau di sini secara berurutan dari zigot ke lembaga ya, dari lembaga menjadi bakal biji menjadi biji, biji menjadi bakal buah menjadi buah, atau menjadi daging buah ya.
Lembaga yang ada di dalam biji calon tumbuhan baru ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif seperti padi, mangga, durian, jambu, dan tanaman-tanaman yang memiliki bunga ya. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Ini tanaman apa? Di sini ada contoh bunga kembang sepatu ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Nah, ini negara-negara di Asia Tenggara ya. Ada negara Indonesia ya, di sini ya Indonesia. Ini negara Malaysia, yang ini ya, yang ini negara Brunei ya, negara Filipina. Kemudian warna ungu di sini negara Vietnam, coklat di sini negara Laos. Ini ungu tua ya, ini biru ya, ini ungu tua negara Myanmar, dan di sini yang hijau Thailand. Kemudian negara yang merah agak muda ini Kamboja ya. Kurang lebih ada 10 ya, ada 10 negara di Asia Tenggara ya. Di sini ada gambarannya ya. Nah, sebetulnya negara ini masing-masing punya kerjasama ya. Gimana cara bekerjasamanya membentuk ASEAN. ASEAN ini A-nya association, S-nya South, E-nya East, A-nya ASEAN Nation ya, kumpulan negara-negara yang berada di Asia Tenggara atau organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kita di sini taunya punya kesamaan ya, kesamaan, kemiripan ya, letaknya berdekatan, budayanya nggak sama tapi mirip. Nah, di sini kita perlu bekerja sama. Kerjasama mulai terjalin sejak ASEAN terbentuk, yaitu tahun 1967 di Bangkok ya, Thailand. Bangkok, kota Bangkok, Thailand negaranya. Kemudian di sini ada 5 negara yang terlibat mendirikan ASEAN. Di sini ada 5 negaranya adalah, yang pertama Indonesia, itu ada Malik perwakilannya. Dari Malaysia Tun Abdul Razak. Kemudian dari Thailand itu Tanat Koman. Dari Singapura Raja Ratnam, dan dari Filipina Narcisco Ramos. Ya. Kemudian di sini sampai saat ini masih, dan di sini ada tanggal bergabungnya negara-negara tersebut ya. Yang paling terakhir adalah Kamboja ya, bergabung di tanggal bulan April tanggal 30 tahun 1999 ya. Di sini ada negara-negara yang bisa kalian baca ya. 10 negaranya kalian baca. Di sini kita ambil kesimpulan saja. Brunei Darussalam, ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, negara yang kaya akan gas alam dan minyak bumi, penduduknya sedikit, termasuk negara yang makmur dan kaya di Asia Tenggara ya. Malaysia ya. Oke. Malaysia merupakan negara tetangga kita ya. Di sini Malaysia itu ya memiliki beberapa hal yang khas di sini ya. Punya patung Dewa Murungga di sini. Oke, kita lihat hal-hal yang khasnya saja. Malaysia juga punya menara kembar ya. Di sini menara itu gedung yang kembar, tapi ini saya tampilkan umum. Kemudian Filipina, saya sesuai dengan sini saja. Filipina negaranya memiliki bahasa yang cukup berbeda. Bahasa nasionalnya bahasa Inggris. Kemudian Filipina ini hasil perpaduan antara budaya barat dan timur kebudayaannya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi.
Nanti kalian baca lebih detail lagi ya. Di sini ada Kamboja. Kamboja banyak sekali candi yang terbuat dari batu ya, kalian bisa. Myanmar banyak sekali pagoda, tempat ibadah agama Buddha ya. Disebut negara 1000 pagoda. Vietnam memiliki khas, yaitu di sini ada permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup ya. Kemudian negara Laos ini terkenal orangnya sabar dan sederhana ya. Singapura punya patung Merlion, patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kemudian Thailand ini adalah negara yang tidak pernah sama sekali dijajah bangsa Eropa. Gajah putih ya disebut juga. Oke, di sini sekarang sudah saya jelaskan sedikit ya. Mudah-mudahan tugas-tugas yang akan diberikan bisa dilaksanakan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.